Perkenalkan, nama saya Apreza dan nama Zuri sebagai host. Perkenalkan, nama saya Aila Negrafenda sebagai bintang tamu. Saya Nalita Setiawan sebagai bintang tamu. Saya Tantri Arimadi Anggraini sebagai bintang tamu. Saya Aiza Nuraini sebagai bintang tamu. Saya Davi Ramadana Sukarmata sebagai bintang tamu. Dan saya di sini Rantika Januar sebagai host juga. Selamat datang di Podcast. podcast Nyantai Pengkir Sabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ponpes Podcast Nyantai Pengkir Sabu. Saya Apreza dan Zuri sebagai host dan rekan saya. Saya Rantika Januar sebagai host juga. Pada podcast kali ini nih Mas, kita mau bahas apa ya Mas? Tapi sebelum podcast ini Mas, gimana kabar baik? Baik. Mas Dika gimana? Kalau saya sih hobi mancing juga ya Mas, kayak gimana ya? Kayak mancing tuh kayak happy banget gitu loh Mas. Hobi ya? Hobi sama kayak ini mancing kadal gitu. Mas Eca juga kerja sekarang Kerja Mas? kerja apa Mas? Kalau hobi Kayak larinya tuh kayak lari pakai sepatu atau tak apa tuh yang nyeker tuh namanya apa Bigfoot? barefoot. Oh, barefoot. Kayaknya kurang seru deh Mas kalau kita cuma berdua Mas. Nah, sebetulnya ini mau podcast apa Mas? Sebenarnya pembahasan kali ini kita akan membahas iman, Islam, dan ihsan Mas. Jauh banget ya Mas, dari pembahasan awal kita Iya barusan. benar. Kayaknya kita ini tidak seru kayak yang berdua tok ini. Ini kita undang tamu yang paling Langsung saja kita sambut narasumber. Ya kan? Nah, silahkan duduk. Diminum es tehnya dulu Mbak, diminum sudah ditancepin sama saya. Minum Mbak, diminum nggak apa-apa. Dengan siapa? Halo, aku Tantri. Saya Kilau. Jadi kita mau bahas apa itu? Kita mau bahas yang ini namanya iman, Islam, dan ihsan. Oke? Oke. Sebelumnya kita dulu Mbak Tantri dan Mbak Kilau. Dari mana? Jangan bilang dari tadi ya. Oh iya. Kalau bilang dari tadi tuh kayak ini, kayak makan martabak tapi tidak pakai kuah. Jadi maksudnya dari mana tuh? Rumahnya atau sekolahnya? Ini bukan tempat kerjanya Mbak. Oh, Kan pakai jas gini, jas Oh, ini iya. apa sekolah apa Ini sih gimana? kuliah sih. Oh kuliah. Iya. Kuliah. Kebetulan Mas kuliah? Hah? Mas kuliah? Kulino. Kuliner. Kebetulan Itu sama saya waris. mahasiswa sih. Mahasiswa. Sama sih. Kok sama seragamnya Mbak? Kita pakai jas loh. Oh, pakai jas. Itu apa hijau juga Pak? Iya, hijau menyala. Iya. Ini apa ini lagu? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk lanjut. Oke, jadi kita mau bahas apa nih, Bos? Langsung aja nih. Oke. Oke, kita langsung ke materi. Jadi, saya mau nanya sama Mbak. Menurut kalian iman itu apa? Kalau menurut saya sih iman itu keyakinan hati sih. Kalau menurut saya tuh iman dibuktikan dengan amal dan perbuatan. Nah, satu lagi diucapkan dengan lisan. Itu sih menurut saya. Kalau orang bisu sama tidak punya hati itu apa Mbak? Jangan itu. Gimana? Maksudnya nih, hubungannya apa? Kan Iya, tadi katanya iman itu keyakinan di hati. Dari hati nih, dari hati. Nah, orang tidak punya hati kayak apa ya, kayak bajingan tuh ya apa Mbak? Berarti itu gak punya iman, Iya, Mas. Gitu kan? iya. Gitu gak sih? Jadi sama yang juga ya Mas? Kurang lebih. Nah, Kurang. rukun iman itu kan ada 6. Iya. Apa aja? Mari bernyanyi bersama. Oke, gimana? Nyanyi. Gimana tuh? Nyanyi. Kamu kan SD dulu. Nah, rukun iman ada 6. Satu, percaya kepada Allah. Dua, percaya pada malaikat. Tiga, percaya pada kitab. Empat, percaya kepada Rasul. Lima, percaya hari kiamat. Terakhir, Enam, percaya pada dan kodam.
Sama saya dulu Bisa juga tak ngaji pernah juga. ngaji. Dulu tuh ngaji tuh sempat cuma mentok di Iqra 1, Mas. Kenapa gak lanjut tuh? Nah, saya kayak mikir ngaji itu buat apa gitu. Untuk masa depan lah. Untuk... Nah, mana kecil tak mikir sampai segitu Oh kan iya, masalahnya. iya bisa juga. Nah, Ya lanjut. Sampai mana kita mohon tadi? maaf tadi ada kendala kamera mati, kamera baterainya lupa dicas sama kameramennya. Oke. Kameramennya jadi buta. Lanjut Mas. Ya, yang selanjutnya itu penerapan iman di kehidupan kalian sehari-hari itu gimana? Dari siapa dulu nih? Dari Laura. Saya ya, sholat 5 waktu. Terus apa lagi ya? Ngaji, Bisa berdoa, berdoa. betul. Menjaga silaturahmi. Mengingat Allah. Menjaga ucapan itu paling penting Mas. Sama perbuatan. Sabar. Syukur dan sabar. Ya betul betul. Asgunnya itu dikurangi. Jujur dan amanah. Tahu Tapi gimana? Kalau menurut saya sih kalau dari perbuatan sih lebih ke membantu teman. Kalau dari lisan ya sering banyak istighfar lah, terus ngucapin kalimat syahadat itu. sabar. Serangin dulu. Kenapa? Ya toh ini maaf. Tadi ini Izin. Lanjut apa lagi Mas? Nah, kalau selanjutnya itu kriteria iman dari kalian itu apa aja? Juga sih meningkatkan keimanan gak sih? Ya caranya gimana tuh? Cara meningkatkan gimana masa? Dengan cara minum obat suplemen Belajar yang lah. meningkat? Hah? Belajar dengan Belajar. Belajar agama nggak sih? ya Perdalam ilmu agama untuk menguatkan iman. Tapi yang dipelajari itu nggak cuma MTK ya kalau di sekolah. Iya, Agama tuh perlu juga ya berarti Mas. sangat perlu lah. Lanjut Pertanyaan ke apa lagi nih untuk kita? topik selanjutnya. Topiknya pakai apa? Meses apa? Topik ini tuh topik. Oh iya, beda. Ayo. Jangan. Mas. Selanjutnya itu Kiraman abak Mas. topik Islam. Jangan, oke. Islam. Menurut kalian Islam itu apa? Kita sih punya kepanjangan sih ya. Islam Islam itu bukannya isya, Islam. subuh, Islam. luhur, Islam itu apa? Islam itu apa? sama maghrib gak sih? Iya. Itu sholat. Oh itu sholat. Islam itu Itu apa? sholat. Terus tingkatan. Ya. Ini kalau boleh Maksudnya tuh apa ya? Islam apa nih? Ya menurut kalian Definisi Islam itu apa? Entah Islam membangunan kah? Apakah? Oh benar. Sama nggak? Islam ini agama gak sih? Ya. Terus. Terus agama yang diturunkan Allah kepada Nabi untuk menyempurnakan agama-agama yang lain gitu sih Mas? Terus ada pertanyaan selanjutnya itu pengertian Islam. Tapi saya kira sudah Udah. terwakilkan Ya. dengan jawabannya. Terus ada rukun Islam. Rukun Islam itu apa aja? Gimana kalau kita tempuh rukun Islam? Boleh Gimana sambil tuh? dijelaskan Gimana juga tuh? Kak? Boleh Gimana? sambil dijelaskan juga gitu rukun Islam itu apa gitu. Oke. Dari yang rukun Islamnya ada Ikutin 7 kita kan? aja udah. Rukun Islamnya ada 7. Ada 5. Ada 5 Mas, ya maaf. Pondok loh, pondok. Kabur soalnya kabur. Gimana kalau kita? Tempuh syahadat. Tempuh rukun Islam. Tepuk syahadat. Yo. 1, 2, 3. Tempuh rukun Islam. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Balik gaji bagi yang mampu. Oke, kalau dari yang pertama tuh syahadat itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, salah satu syarat masuk Islam tuh kan mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus yang kedua, Selamat datang di Islam. Terus selamat Iya. datang. Sudah Sudah Islam menghijab itu- Kak? Sudah menghijab sudah Kak? Islam. Yang kedua tuh sholat 5 waktu kan. Nanti syahadat tuh kayak kunci masuk Islam. Ya. Ya, Kalau nggak ada syahadat nggak boleh masuk. Berarti syarat syarat pertama. pertama. Yang kedua sholat. Nah, Kedua sholat. sholat. ini apa? Sholat tuh Sholat 5 waktu itulah. iya sholat. Berarti sholat tuh nggak penting. Sholat tuh Wajib, bukan penting. Wajib ya. Kan yang didahulukan kan syahadat. Kalau udah syahadat nggak boleh sholat. Tapi kan
anggapannya ini 5 pilar. Kalau misalkan satu pilar ada roboh, gimana yang lain? Makanya mas mengaji mas. Makanya mondok. Nah, Ayo mondok guys. yang ketiga zakat. Nah, zakat dalam rukun Islam ini gimana? Kalau definisi zakat tuh memberikan sebagian harta kita pada bulan Ramadan. Kalau misalkan berbagi selain bulan Ramadan itu bukan zakat namanya mas. Itu Apa? zakat-zakat yang lain. Oh, saya dulu. Kalau Ramadan ini zakat. Kalau Ramadan ini zakat. Kalau selain bulan Ramadan zakat. Bukan. Itu suatu kewajiban kita untuk berbagi. Gitu. Di bulan Ramadan. Ya. Harus di bulan Ramadannya apa di bulan yang lain tidak boleh? Gitu. Boleh. Kayak bulan Agustus 17 Agustus tahun Oke lanjut. Penting. Bukan. Zakatnya ini dulu. Tapi jenis-jenis zakat tuh banyak kok. Berarti tidak cuma dilakukan di bulan Ramadan saja. Iya betul. Kayak di bulan Januari itu zakat apa? Zakat Januari. Zakat awal tahun gitu. Capek ah. Tiga. Belum selesai. Lanjut nih. Lanjut. Ya lanjut. Terus ada rukun Islam yang keempat itu puasa. Puasa. Puasa itu. Puasa gak lu? Sekarang bukan Ramadan. Oh iya bukan. Puasa kan? Berapa kali? Puasa. Puasa tuh Berapa menahan kali? diri dari hawa nafsu. Terus nggak boleh makan. Nggak boleh Minum minum. boleh? Nggak boleh minum. Boleh. Boleh dong. Boleh lah. Oke. Nanti yang berhubungan kayak memasukkan benda ke dalam tubuh tuh. Ya tidak boleh boleh. kayak buat anak kuping tuh. Itu disuruh. Ngupil. Lanjut. Lanjut rukun Islam yang terakhir nih yang kelima. Naik haji bagi yang mampu. Itu gimana? Tidak mampu berarti tidak usah naik haji. Itu aja ya. Iya. Itu aja paling simpel. Gak boleh maksa. Mungkin Kenapa? kalau misalkan seseorang yang bisa dikatakan mampu tuh jika memiliki harta dalam 1 tahun, itu bukan berhutang ya mas, jadi bebas dari hutang. Tuh, jadi itu wajib menunaikan haji ketika uangnya ada. Kalau misalnya nih Mbak, kalau punya uang, tapi dia tuh sibuk dengan haji, iya apa caranya? Penjelasannya gimana Mbak? Tapi kalau haji tuh sesuai panggilan hati sih. Kalau misalkan dia belum terpanggil, jadi dia tidak akan haji. Lanjut. Next. Nah, terakhir ada pertanyaan seputar rukun Islam, tapi ada hubungannya nih sama generasi kita, Gen Z, generasi muda. Gede banget. Menurut kalian, rukun Islam apa yang paling sulit dijalani sama generasi kita? Sholat 5. Sholat dah lu mas? Sholat. Asar dong. Asar dulu. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Karena konsisten di tengah kesibukan sekarang nih kayak sekolah, kuliah, atau kerja. Kayak susah gitu loh konsistennya. Iya betul banget. Ya gitu deh. Jadi kita mesti kalau misalkan dengar ada nih, bentar deh kayaknya bentar sampai Ada lagi. Ya sampai betul. besok ini. Kalau kita terus nunda, gimana kita mau sholat? Gitu. Nah, tapi kalau menurut saya, yang paling sulit dijalani itu naik haji. Karena belum mampu. Karena belum mampu. Iya sih. Kan lebih mudah. Tapi kan ini bahas Kan akhirnya jadi Kan yang Gen Z. ya berarti generasi Dilihat milenial. 19 tahun aja mas dari haji. Karena penus. Terus yang terakhir puasa Ramadan. Kenapa? Karena Wah itu tuh masnya banget itu, ini masnya banget itu. mungkin kalau sebagian generasi muda kan udah banyak tuh yang nge-vape, itunya yang bikin kita untuk sulit. Karena Iya, menurut ngerokok, ya, gitu. menurut tuh kerasa pahit gitu loh. Benar kita tidak. Benar. Benar nggak? Maksudnya kan Kita tidak. Sama ngatur emosional sih. Ya. nahan lapar juga kadang ada nih teman yang non-mus atau emang juga nakal gitu ya. pernah lagi puasa nih siang-siang panas-panasnya. Ya. Si Dika ini minum depan saya. Katanya non. Saya tanya kenapa pada puasa. Lupa. Haid gitu. Haid. Aku bilang waktu itu haid. Munculnya dari mana? Kurangnya Dari iman hidung. sih, kurangnya Iya, iman. betul. Nah kan puasa tuh kan dari diri sendiri mas, bukan dari orang lain. Kayak orang lain makan, kita harus bodo amat gitu. Sama kayak ada orang kecelakaan. Udah sut. Udah mas, sudah. Gimana nih? Menurut mas-mas ini sama jawaban kita berdua? Masuk akal. Ya sudah Masuk undangan. tercerahkan lah saya ini. Alhamdulillah. Setidaknya saya dapat jawaban dari beberapa pertanyaan saya tadi. Terima kasih buat
Mbak Tantri dan Mbak Gilau. Ya, terima kasih juga udah mendita nih di podcast. Apa namanya podcastnya? Ponpes. 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 Apa nih Ponpes nih? Apa nih? Podcast nyantai pengkir sabar. Wow. Kenapa harus kabur? Karena kita orang berdosa. Kita ube, uang Bondowoso. Ube. Kita ube bro, kita ube. Ini ube, uang Bondowoso. Terima kasih. Closingan dulu, closingan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe. Channel itu kita. YouTube, Ini dia di YouTube. ini YouTube. Halo YouTube. Dadah. Selamat tinggal. Masih di studio dan kita sebentar lagi kedatangan narasumber yang kedua yaitu Dika bersama Rayu. Nama Dika. Nama Mas. Lagi serah. Haus tak? Pengen minum? Mau minum? Nah, Mau banget, ini mau banget. untuk mengatasi masalah tenggorokan seret dan Amat banget, Mas. Haus nih. kita ada solusi nih. Es teh Wahyu, segar mantap dan cuma 3 nih. Jadi minum Mas. Ya, Kalau tahu kan ya. Dia nggak tahu. Gimana? Sebentar ya, udah terakhir ya. Nah, setelah lagi kita mau bahas apa Mas? Tahu Mas, kita mau bahas apa? Mending kita panggil dulu data. Sahabat. Langsung kita panggil narasumber. Iya. Selamat Selamat datang para tamu. datang dari keluarga Kuncoro. Kuncoro. Masnya ada etnis Chinese atau gimana? Ya, kebetulan kakek saya Mas. Nah, buat 3 bersaudara ini dari keluarga Kuncoro, kita bakal bahas materi. Kan tadi di awal saya sudah bilang materinya ada Islam dan Ihsan. Nah, kali ini kita akan bahas materi Ihsan, guys. Langsung saja ke pertanyaannya. Siap? Siap. Jadi pertanyaan pertama, Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah berbuat baik dengan sebaik-baiknya, penuh dengan ketulusan dan merasa selalu diawasi oleh Allah, seolah-olah Allah itu melihat kita. Oke, maaf ada gangguan sedikit. Tadi ada suara traktor ya, maklum karena lagi sabar. Karena kita kontes. Tadi kita sudah sampai pada pertanyaan pertama yaitu Ihsan itu apa? Dan dijawab oleh oh ya, belum perkenalan. Dari siapa, Mbak? Hai, kenalin aku Ailen. Banyak. Aku Liza. Masnya? Saya Davi. Davi ini berarti pemain back MU. Tadi sudah dijawab oleh Mbak Ailen bahwa Ihsan itu adalah perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, mungkin ada tambahan dari Mas Davi dan Mbak Ailen. Dari Mas Davi dulu mungkin. Kalau menurut saya Ihsan itu ya seperti kita tuh berinteraksi langsung dengan Allah. Muslim. Iya dong. Muslim. Muslim. Karena mohon maaf agak tiap dikit gitu. Putih bersih gitu. Saya kira kan Muslim. Blasteran Mas. Oh blasteran ini berarti blasteran itu berarti ini. Aduh sakit berduka itu nih. Plaster. Lanjutkan. Mbak Ida? Mungkin menurut saya itu ihsan itu juga bisa kepada semua pemberian Tuhan gitu, seperti harta, rezeki, waktu gitu. Terus ada pertanyaan kedua nih. Pertanyaan di sini berbuat ihsan kepada semua pemberian ada 4 hal. Apa itu? Nah, Ya itu kayak disebutkan tadi, yang pertama itu harta, kayak berinfak, bersedekah, dan mengeluarkan zakat. Terus yang kedua itu kedudukan, yaitu menggunakan jabatan untuk menolong orang lain dan menegakkan keadilan, seperti tidak menyalahgunakan jabatan untuk merugikan orang
orang lain. Terus itu yang ketiga ada ilmu, yaitu mengamalkan dan menyebarkan ilmu sebaik mungkin, seperti membantu teman kesulitan belajar, yang intinya memanfaatkan ilmu dan kebaikan untuk kebaikan. Ilmu dan kebaikan untuk kebaikan. Dan yang terakhir itu adalah ihsan kepada waktu, yaitu mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat, tidak menyia-nyiakan waktu seperti belajar, membantu orang lain, ibadah, dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Luar biasa. Itu nih, narasumbernya ngerti. Banyak kuliah juga semuanya ini, Mas. Iya, Kuliah, oke, kuliah. 3. Bagaimana cara sederhana untuk memulai latihan ihsan bagi pemula yang mana yang masih awam lah tentang ihsan? Kenapa? Latihan dance. Ya. Ihsan. Silakan dijawab. Latihan ihsan. Pertanyaan yang ketiga, itu saya ulang ya. Ini cara sederhana untuk memulai latihan ihsan bagi pemula. Gimana? Gitu, untuk pemula ya. Yang pertama itu bisa mulai dari niat baik sebelum melakukan apapun gitu. Nah yang kedua bisa ngerjain tugas-tugas kecil dengan sungguh-sungguh kayak belajar, sholat gitu. Nah biasanya juga biasakan berkata lembut dan tidak berkata kasar gitu. Kayak tidak menyakiti perasaan orang lain gitu. Ya, betul. Terus kayak bisa menjaga amanah dan evaluasi diri setiap hari. Mas Davi ini kayaknya tipikal orang soft spoken kan? Soalnya tadi ditanya. Lebih ke mute mas. Introvert saya. Ya, introvert. Kayak tadi ditanya kayak. Iya. Jadi itu. Saya ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana penerapan ihsan pada kehidupan sehari-hari itu gimana? Mungkin seperti apa yang saya bilang tadi, kayak belajar dengan sungguh-sungguh, Sholat, terus apa lagi ya? jangan telat apa ya, Stop kayak main judi gitu. ya gitu. Stop main judi karena diawasi oleh Tuhan. Betul. Mas Davi main? Enggak lah mas. Enggak. Mas Davi tapi pernah nyoba untuk judi. Oh, enggak mas, enggak tertarik ya mas. Tidak tertarik. Enggak tertarik. Itu karena ihsan apa takut ditangkap polisi? Enggak, karena ihsan mas. Ihsan, ya. Luar biasa. Lanjut aja mas. Makanya Mas bahaya Mas. Oh, iya. Bahaya, takut ditangkap. Jadi Sapu lidi. Kenapa dinamai sapu lidi? kenapa? Karena panjang. Kalau pendek. Sapu lidi. Nah, lanjut mas pertanyaannya mas, kasihan bintang tamunya mas. Udah sih nih. Sudah. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya kan tim. Ya kan? Kayaknya pertanyaannya udah habis dan Habis dimakan siapa? dan juga Habis durasinya dimakan siapa? Kan habis nih kan dengan artian itu kan habis. Wah, kenyang nih sudah habis makanannya. Kan betul ya mas? Ya. ya udah closing sendiri juga gak apa-apa karena durasinya sudah panjang juga, oke? Terima kasih tiga saudara. Oke, yes. Segitu saja dari saya. Mas Tiga. Closing dulu. Oke, berdiri aja. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.